menjadi ramai, menjadi sibuk karena orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa
Kan orang Yahudi terpencar kemana-mana ya, berkumpul di kota Yerusalem. Ada urusan apa? Mereka akan merayakan Peskah, Paskah orang Yahudi. Satu dari 3 waktu dalam setahun di mana orang-orang Yahudi berkumpul datang ke Bait Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa. Dan ada rangkaian peristiwa yang berbeda pada saat itu. Itulah yang kita peringati sebagai Hari Jumat Agung, 1 hari sebelum Peskah Yahudi, dan Paskah 1 hari setelah Peskah Yahudi. Bedanya apa? Peskah Yahudi dirayakan oleh orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi malam itu Tuhan membunuh, malaikat Tuhan membunuh anak-anak seluruh Mesir, dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah peringatan Peskah. Ada darah di situ yang disilakan di pintu-pintu rumah orang Yahudi, sehingga malaikat mau lewati begitu saja rumah-rumah yang pintunya ditandai dengan darah itu. Nah, di tengah-tengah keramaian pesta itu ada seseorang yang begitu dikagumi karena sudah mengerjakan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan. Tetapi pada hari Jumat itu dia seperti seorang yang tidak punya kuasa sama sekali. Dan menjadi sasaran hinaan, olok-olok. Di mana orang-orang yang mengelulukan dia? Di mana orang-orang yang memuji dia? Di mana orang-orang yang pernah dia sembuhkan? Dia menanggung penderitaannya sendiri. Dia disalibkan dan membuat kehebohan. Jadi itu ramai di kota Yerusalem. Itu bukan hoax. Ya, karena ada banyak saksinya. Rangkaian peristiwa Jumat Agung dan Paskah ini. Ia mati di hari Jumat itu. Banyak orang menangis. Sebagian orang puas karena, terutama orang-orang Farisi, karena melenyapkan musuh mereka. Satu sepertinya tidak ada yang terjadi. Hari Minggu dia bangkit. Bapak Ibu, bedanya apa? Paskah yang kita rayakan hari ini dengan Peskah Yahudi. Peskah Yahudi merayakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan duniawi, kemerdekaan secara jasmani. Tetapi Paskah yang kita rayakan merupakan sebuah peristiwa kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan dari maut. Orang merdeka
secara jasmani, dia akan mati. Tetapi kemerdekaan secara rohani, kita akan mati tapi akan hidup lagi, hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan dong. Ya, mari kita nggak abdol kalau kita nggak baca kisahnya ya. Mari kita buka Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus ini dipercaya sebagai kitab Injil yang pertama kali ditulis. Makanya dia paling pendek. Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Oke, kita baca bergantian ya. Saya akan ganjil Bapak Ibu ayat yang genap. 3, 2, 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi Yesus dalam kubur kan, mereka mau minyaki Yesus. Meskipun mereka sebenarnya agak bodoh-bodoh juga. Nah itu kan batu besar ya. Yesus kan di dalam kubur ada batu besar. Jadi mereka banyak bawa rempah-rempah tapi tanpa mikirin, lah itu nanti gulingin batunya gimana caranya. Makanya saya bilang kayak orang bodoh-bodoh gitu. Nah, tapi mereka pergi. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah ini baru sadar, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi mereka nggak usah capek-capek itu menggulingkan batu, karena ternyata ketika mereka sampai, batunya sudah terguling, pintu kubur itu sudah terbuka. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tadi kok saya baca sendiri ya, yang ayat 6 silakan. Ayat 6. Ayat 6 ya. 3, 2, 1. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Sehingga akhirnya berita itu sampai juga ke Indonesia dan kita mendengarnya, kita meresponnya, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah fakta sejarah di mana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk orang-orang yang menyalibkan Dia, untuk kita semua. Tuhan Yesus tidak minta izin kita waktu Dia mati di kayu salib buat kita. Rick, saya mati di kayu salib, kamu nanti tapi bertobat loh ya. Enggak, Tuhan Yesus nggak minta izin kita. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati duluan buat kita. Kalau kita kan hitung-hitungan ya, kalau mau bikin buat baik sama orang, gue mau buat baik sama lu, tapi lu harus tahu diri ya. Minimal jangan jahat sama gue kalau nggak bisa berbuat baik dan membalas kebaikan saya. Tuhan Yesus nggak gitu, Dia sudah mati di kayu salib buat kita. Nggak ada negosiasi. Amin ya Bu Lina ya. Nggak minta izin kita, Dia mati buat kita. Dan Dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa dapat
setiap pribadi kita. Ada 3 yang ingin saya sampaikan seperti biasa. Yang pertama, Paskah Kristen adalah pembuktian adanya hidup yang kekal setelah kematian. Yesus bicara mengenai hidup yang kekal, betul? Saat dia mengajar di mana-mana. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang diucapkannya bukan omong kosong. Dia membuktikan ada hidup setelah kematian. Berarti apa yang dia ucapkan itu juga amin terjadi dalam hidup kita. Betul ya? Kita juga akan mati, tapi kita hidup kekal bersama dengan dia. Karena ada hidup yang kekal, maka hidup di dunia ini menjadi terlalu singkat, terlalu kecil artinya dibandingkan hidup yang panjang dalam kekekalan nanti. Apa yang kita anggap mulia di dunia ini, apa itu? Karir, harta, pendidikan, keterampilan, popularitas, kecantikan, hanya sebentar. Nggak ada artinya dibanding dengan apa yang kita harusnya miliki di surga sana. Betul? Di sini kita paling berapa tahun? Puji Tuhan, Opung Adel 81 ya? Tonton dikeran deh tahun ini ya? Apa sudah? 41. Oh iya, ini akan ya tahun ini ya. Puji Tuhan. Saya nggak tahu sampai ke situ nggak. Ya. Tapi itu terlalu pendek dibanding dengan jumlah tahun yang akan kita nikmati di kerajaan surga nanti. Kekekalan tidak ada batas. Maka mari kita berpikir ulang. Harta di mana yang harus kita cari? Harta di dunia yang akan kita nikmati hanya beberapa puluh tahun, atau harta kekekalan yang akan kita nikmati bertahun-tahun lamanya tanpa berkesudahan? Yang pertama apa yang kedua, Bapak Ibu? Harta di dunia yang hanya akan kita nikmati beberapa tahun atau puluh tahun, atau harta di surga yang akan kita nikmati nggak ada batasnya? Milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, kalau ditanya memang selalu jawaban semua orang yang kedua. Tapi kenyataannya kita lebih banyak bekerja keras untuk yang pertama atau yang kedua? Berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk cari duit dengan waktu untuk beribadah, berdoa, melayani? Yang pertama. Jadi kan nggak konsisten ya. Ya nggak konsisten. Nah, kita buka Matius 6 ayat 20. Bro Melty, ini benar sudah mulai saya. Mas Michael. Oke, anak-anak muda, tolong baca. Anak-anak muda 30 tahun ke bawah. Kalita tapi nggak apa-apa kalau mau dibilang anak muda, kan Kak. 3, 2, 1. Iya. Jadi carilah harta di surga. Tapi harta di surga itu seperti apa? Itu kan, itu yang harus kita mengerti. Coba kita baca Markus 10 ayat 21 Mas.
Ini anak muda nih datang kepada Yesus. Dia tanya apa yang harus dilakukan. Nah, lalu kemudian bla 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 bla, intinya tentang hukum kasih. Lalu kemudian dia tanya lagi, apa lagi? Nah, ini firman Tuhan ini melanjutkan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa maksudnya? Harta di surga itu berarti melepaskan hak kita atas hal-hal yang bersifat duniawi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Isi dompet saya memang duit saya di dalam kantong saya. Tetapi bagaimana cara saya menghabiskan uang ini? Itu adalah pilihan. Apakah saya mau investasi dunia, menghabiskannya untuk kepentingan dan kepuasan saya, atau saya memanfaatkannya untuk harta saya di sorga, memanfaatkannya untuk kebaikan banyak. Keterampilan saya gunakan untuk apa? Waktu saya habiskan untuk apa? Kedudukan saya sebagai seorang pimpinan perusahaan, saya manfaatkan untuk apa? Untuk memperkaya diri saya, memanfaatkannya untuk kepentingan saya, atau justru saya manfaatkan untuk menjadi berkat buat staf saya, distributor saya, semua orang yang ada dalam lingkup pengaruh saya. Secara sederhana, kita melepaskan hak kita atas apa yang orang dunia cari dan mungkin sudah kita dapatkan, untuk kita investasikan bagi kerajaan surga. Hidup kekal ternyata ada. Dan kalau hidup kekal itu ada, baiklah kita bijaksana investasikan untuk hidup yang kekal. Itu arti Paskah yang pertama. Hanya tidak ada sekedar harapan akan hidup yang kekal, karena Tuhan Yesus sudah memastikan ada hidup yang kekal. Yang kedua, Paskah Kristen merupakan pembuktian adanya pengampunan dosa oleh pengorbanan darah Kristus. Bila tidak ada pengampunan dosa, maka sia-sia apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, kita mati bersama Dia. Pada saat Dia bangkit dari kematian, kita bangkit bersama Dia. Karena Dia mati untuk menggantikan hukuman yang kita tanggung. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus pantas nggak mati di kayu salib? Lalu untuk apa ya Yesus mati? Ya kan seringkali yang ditanyakan banyak orang. Nah, Anda sebagai orang percaya harus tahu kenapa kok Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Yesus mati di kayu salib itu adalah menanggung hukuman kita. Harusnya kita yang mati nanti dalam kekekalan. Kita semua harus mati
di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Kita sudah dihukum bersama Dia. Betul? Yesus bangkit. Maka itu membuktikan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Maut tidak lagi berkuasa atas kita di dalam darah Kristus. Amin. Ya. Kita baca Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ya. Nah, ini kita baca bersama-sama. 3 2 1. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi dengan kata lain, bye-bye maut, bye-bye kematian. Bagi orang percaya, kematian tidak lagi menakutkan, karena ada hidup yang kekal setelah kematian. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita dan membebaskan kita dari hukum dosa. Sekali lagi, kita semua akan mati, ya. Tapi apakah kita mati dalam dosa atau dalam kekekalan? Dan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya kita rayakan hari Paskah ini memberikan proklamasi. Siapa yang percaya kepada Dia, dosanya diampuni. Dan kalau dosanya diampuni, dia berhak hidup yang kekal. Amin. Ini penglihatan Yohanes, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya. Ini penglihatan Yohanes tentang akhir zaman. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Itulah Yesus engkaunya. Dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Iblis tidak bisa menakut-nakuti kita lagi akan kematian. Iblis tidak bisa menakut-nakuti kita lagi akan dosa kita di masa lalu. Stop. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Dan engkau, Yesus, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Kita adalah imamat kerajaan. Kita adalah keluarga kerajaan sorga. Yang ketiga, tadi yang pertama, Paskah membuktikan ada hidup kekal setelah kematian. Yang kedua, Paskah membuktikan ada pengampunan dosa dalam darah Kristus. Dan yang ketiga, Paskah membuktikan kasih Allah di luar batas pemikiran kita sebagai manusia. Roma 8 ayat 31 sampai 33. Kita baca semua ya. Roma 8 ayat 31 sampai 33. Ya, kita baca dengan suara keras, dengan tempo yang perlahan. 3, 2, 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi
yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Yesus mau mati bagi kita tanpa persetujuan kita, waktu kita masih berdosa, waktu kita harusnya dikutuk, waktu kita harusnya dihukum, bagaimana mungkin ketika kita berada dalam kesulitan dia tidak akan menolong kita? Bagaimana mungkin ketika kita berada dalam lembah kekelaman dia tidak akan menolong kita? Bagaimana mungkin waktu kita merasa terpuruk, waktu kita menangis, dia tidak menangis bersama kita? Bagaimana mungkin dia tidak akan menyertai kita, menuntun langkah kita ketika kita dalam keputusasaan dan tidak bisa melihat masa depan kita? Nggak mungkin. Betul? Nggak masuk akal. Loh, dia sudah mati bagi kita kok. Dia mau mati buat kita. Masa dia mati untuk sesuatu kesia-siaan? Kalau dia mati buat kita, berarti kita berharga dong di mata dia. Betul? Ngapain dia mati buat kita kalau kita tidak berharga? Orang lain bisa bilang kita nggak berharga. Orang lain bisa bilang kita bodoh. Orang lain bisa bilang kita miskin. Orang lain bisa bilang hidup kita sia-sia. Tapi di mata Tuhan kita semua berharga. Amin. Kalau enggak dia nggak akan mati buat kita. Untuk apa? Dia mati buat kita karena kita berharga. Dia mati buat kita karena dia sayang. Saya bisa tukar manggil nama Mas Michael dengan Mas Melki. Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus tahu persis Melki lagi di mana. Lagi makan, lagi pacaran, lagi di restroom, lagi nangis, lagi ketawa. Dia tahu. Dia peduli. Ya sayang. Dan saudara bisa mengganti nama Melki dengan nama diri Anda sendiri. Dan Bu Nina sudah berkali-kali lihat kesaksiannya ya, mengalami sendiri cinta kasih Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, waktu orang mau merayakan Paskah, orang senang kan? Karena merayakan kemerdekaan orang Yahudi. Yesus menderita sendirian. Yesus diludahi. Yesus dicambuk. Yesus dihina. Dia diam aja. Padahal dia mati buat siapa? Buat kita. Dia sendirian menanggung itu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sayang sama Andri. Dia sayang sama Puncaga. Dia sayang sama Malika. Dia sayang sama Bu Kris Jana. Ya Bu Kris, gak usah mikirin mati Bu Kris. Kita semua juga akan mati Bu Kris. Betul ya? Yang penting apa yang kita lakukan semasa kita masih bernafas. Harusnya itu sebuah kesempatan untuk menikmati mujizat Allah bersama. Betul? Sebuah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Pokoknya enaklah kita jadi orang percaya. Cuman kadang-kadang kita lebih percaya pada perasaan kita, pada logika kita, daripada sebuah kenyataan bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya buat kita. Jadi kalau sebenarnya kita menundukkan logika kita, perasaan kita, pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita pada kasih Yesus yang sudah nyata di kayu salib dan kebangkitannya, harusnya masih perlu kita khawatir.
Masih perlu kita takut? Masih kita perlu ragu-ragu akan masa depan kita? Enggak. Tantangannya itu lebih percaya mana? Lebih percaya pada kenyataan dalam firman Tuhan atau pada perasaan, pikiran, logika kita itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali buat kami. Makasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mau mati di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kedua bagi kami untuk hidup benar di hadapan-Mu dan memiliki hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui Paskah kami menyadari Engkau mengasihi kami, dan pasti masa depan yang indah menjadi milik kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Paskah tahun ini membawa perubahan yang berarti dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, Aku tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah kami melangkah semakin kuat dan hidup semakin disiplin untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin.